Zikri, siapa? Siap, sudah mulai. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh berdiri? Kita Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke, boleh kembali ke tempat dulu. Miss, absen dulu ya. Abizar Faras, Ahmad Rifat, Alfian Rizky, Clarissa, Cordelia, Jenny, Kayla, Mutiara Khairunisa, Nafi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya teks prosedur. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini dengan mengamati benda konkret yang ada di sekitar lingkungan kalian, kalian akan mampu memahami struktur teks prosedur. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, dengan bekerja sama dalam diskusi kelompok, kalian akan mampu membuat teks prosedur yang benar. Oke, sekarang sebelum melihat video pembelajaran kita explic dulu ya. Selamat pagi 1 ketukan, selamat siang 2 ketukan, selamat sore 3 ketukan, selamat malam. Ya, diulang sekali lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Oke, bagus. Sekarang kita lihat video pembelajaran. Oh iya, sebelum video pembelajarannya Miss putar, Miss mau tanya dulu. Ada yang masih ingat nggak tentang teks prosedur? Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks prosedur kan? Apa sih teks prosedur itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siapa? Teks prosedur? Apa, Cordel? Tulisan yang membuat hukum secara urut dalam melakukan kegiatan atau tindakan. Oke, tulisan yang memuat urutan ya, urutan dalam melakukan sesuatu. Untuk lebih pahamnya, kalian boleh menyaksikan video pembelajaran ini ya. Teks prosedur. Halo, kembali lagi di channel Cook Time. Kali ini kita akan memasak tteokbokki simpel. Siapa sih yang tidak mengenal tteokbokki? Coba
cemilan khas dari Korea Selatan ini sudah bermiskan di tanah air. Yuk, langsung saja kita masak. Pertama, buka kemasannya. Tulis tteokbokki selama kurang lebih 6 menit. Setelah tteokbokki lunak, masukkan semua bumbu instan ke dalam wajan. Tteokbokki pun siap disantap. Halo teman-teman kece, akhir-akhir ini aku senang sekali menonton video tutorial masak. Jika diubah dalam bentuk tulisan, cara membuat atau memasak tteokbokki ini termasuk jenis teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara umum dalam melakukan aktivitas atau tindakan. Kapan kita telah membuat teks prosedur? Teks prosedur dibuat ketika ingin memberikan informasi tentang cara membuat sesuatu. Misalnya, cara memasak mie instan, membuat jus buah, atau membuat celengan dari kaleng bekas. Kedua, informasi tentang cara melakukan sesuatu. Misalnya, cara mengikat tali sepatu, cara mengatur bola basket, atau cara memesan makanan secara online. Ketiga, informasi tentang cara menggunakan sesuatu. Misalnya, cara menggunakan alat setrika, menggunakan kompor listrik, atau mengoperasikan komputer. Apa ciri-ciri teks prosedur? Teks prosedur berisi langkah-langkah yang berurutan. Karena itu, digunakan. Sudah dikeluarkan alat tulis, buku. Sekarang Miss mau bertanya dulu. Miss mau bertanya, tadi kamu sudah nonton video pembelajaran tentang teks prosedur. Sebelumnya Miss sudah bertanya sama temennya yang dijawab sama Cordelia. Apa sih teks prosedur? Teks prosedur itu adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut untuk melakukan suatu sekarang baru tadi Nafisa menjawab tentang strukturnya. Strukturnya apa aja struktur dari teks prosedur? Langkah-langkah, kemudian pertama judul dulu, judul, tujuan, bagus, kemudian alat dan bahan, apa lagi? Langkah-langkah, terakhir penutup. Nah, di penutup ini biasanya berisi tentang tips atau kesimpulan dari teks prosedur. Nah, contohnya di sini Miss sudah bawa Nutrijel. Di dalam bungkus Nutrijel ini ada penjelasan, yaitu judulnya adalah Nutrijel. Kemudian alat dan bahannya di sini tertulis air, kemudian panci, kemudian bubuk dari Nutrijelnya. Langkah-langkah pembuatannya juga ada di sini. Yang pertama apa? Mencampurkan, kemudian yang kedua menambahkan, yang ketiga memasak, menghidupkan apinya, dimasak di kompor, kemudian diaduk-aduk, baru setelah matang baru dimasukkan ke dalam wadahnya, kemudian dipindahkan ke dalam freezer kalau sudah dingin. Selain ini ada juga yang sering kamu temukan, misalnya cara menggunakan setrika. Gimana cara menggunakan setrika? Yang pertama apa? Dicolokin dulu kabelnya, kemudian tunggu panas. Kalau sudah panas baru dipakai, ya kan? Ada juga apa? Cara menggunakan HP. Kan kalau kamu nggak langsung begitu beli HP, nggak langsung tahu dong cara penggunaannya. Nah, di situ ada buku panduan cara menggunakannya. Itu juga termasuk dalam teks prosedur. Oke, ngerti sampai sini? Ada yang mau ditanya? Cukup. Kalau gitu Miss mau buat kamu kelompok. Ini kelompoknya sudah sesuai dengan yang sudah kita buat minggu lalu. Duduknya sudah sesuai. Oke, sekarang Miss bagikan lembar kerja. Nanti kamu kerjakan lembar kerja ini. Kemudian setelah dikerjakan, maju
berkelompok ke depan mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke? Nanti di sini. Nih. Boleh tulis pakai pena ya, itu ditulis, ini dikerjakan, boleh dibaca dulu, kemudian diskusikan dengan teman kalian cara mengerjakannya, menyelesaikan lembar kerja itu. Ditulis pakai pena ya hasil kerjanya, kasih ke temannya, nak kamu kerja, nah berdua Clarissa sama Nafisa, Zima sama Alfian ya. Jawabannya apa? Alfian yang setuju nggak jawabannya ini? Jangan langsung kamu menentukan jawabannya. Kalau kerja kelompok itu berdiskusi sama teman, memberi pendapat, saling memberi pendapat, mana pendapat yang baik yang dipakai. Oke, lagi. Sudah selesai. Menggunakan. Oke, sudah selesai. Sudah yakin dengan jawabannya? Oke, kalau sudah yakin dengan jawabannya, Miss minta perwakilan deh 2 kelompok aja ya. 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Udah siap? Berani nggak? Berani atau malu-malu? Berani atau malu-malu kamu? Kalau nanti maju, jangan suaranya kecil, tapi dibesarin ya, nanti temennya yang di belakang nggak kedengeran lagi. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok kelompoknya siapa ya? Kelompoknya Nafisa deh, boleh maju kelompok Nafisa. Kelompoknya maju ya. Oke, ini agak maju nak, agak Tapi dari kelompok mereka
itu hasil kerjanya? Dibacakan. Oke, yang pertama. Oke, boleh satu orang aja mungkin yang membacakan ya. Nanti yang lain ada bagiannya. Setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Nomor 3, masukkan telur pada potongan sayur dan irisan bawang. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan lada. Nomor 4, aduk-aduk mie selama 2 menit. Angkat dan tinggalkan pada mangkuk. Nomor 5, mie siap disantap. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Coba kasih semangat dulu, guys. Kelompok ini suaranya malu-malu ya, kecil aja. Oke, sudah selesai. Miss mau tanya dulu dari teman-temannya yang duduk ini, apakah ada yang menanggapi atau sudah cukup? Apa Kordel boleh? Sebutkan balasannya kalimat perintahnya. Oke, kalimat perintahnya. Cordelia belum paham yang mana kalimat perintahnya di bagian cara membuat mie. Coba jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cordelia. Oke. Kakak bersihkan, basahi, keringkan, gosokkan, dan bilaskan. Oke, di mana? Di bagian? Di bagian mana? Dimasukkan telur. Oh, di bagian poin nomor 3. Masukkan telur, potongan sayur, dan irisan bawang. Itu ya jawabannya kalimat perintah. Oke. Mau menanggapi lagi nggak, Cordelia? Udah cukup jelas ya. Oke, boleh kelompoknya Zimam boleh kembali ke tempat duduk. Berikan tepuk tangannya. Mana? Kayaknya kurang semangat ya. Sekarang coba Miss mau kasih PSBB dulu deh, biar lebih semangat dan lebih fokus dalam belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tuh yang kedua kali baru suaranya keluar. Suaranya gede. Kalau main suaranya gede, kalau belajar suaranya malu. Sekarang kelompok kedua siapa ya? Kali ini Miss mau, tadi kalau di awal Miss bilang perwakilan aja mau Miss ubah. Jadi semua kelompok biar merasakan maju, berani menunjukkan kemampuannya untuk mempresentasikan hasil kerja. Kelompok berikutnya Resta, kelompoknya Resta boleh maju. Oke, ayo mulai. Perkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kelompok 4 nah, di sini kelompok 4 kamu. Ayo, kamu dari kelompok. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jalan-jalan. Oke, silakan dibacakan hasilnya. Panaskan air dalam panci dengan air sedang. Masukkan. Setelah air mendidih, masukkan ke dalam panci. Masukkan telur, potongan sayur, dan irisan bawang. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan lada. Aduk-aduk mie selama 2 menit. Angkat dan pindahkan pada mangkuk. Mie siap disantap. Oke, beri tepuk tangan untuk temennya. Biar temennya semangat. Resta, suaranya sudah cukup bagus, berani dikeluarin, berani mewakili temennya. Tapi kayaknya suaranya kurang besar deh Resta. Lain kali dikuatin ya suaranya. Teman-teman yang duduk, ada yang mau menanggapi? Cukup? Oke, cukup. Boleh kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompoknya Ataris. Nanti setelah Ataris baru kelompoknya Cordelia. Ayo, boleh maju.
Maju. Ya, mulai dari perkenalan. Halo, nama saya siapa? Berikutnya, kuatin suaranya, nak. Halo, nama saya Salwani Falaza. Halo, nama saya Raisa Fairunisa. Oke, sekarang boleh mempresentasikan hasil kerjanya. Cara mencuci tangan membasahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Masukkan sabun ke mulut, telapak dan setengah jari. Juga membersihkan bagian bawah kuku. Kuatin, nak, suaranya. 4. Bilaslah dengan air bersih mengalir hingga tidak bersabun lagi. 5. Keringkan tangan dengan handuk, tisu atau keringkan dengan dianjur-anjurkan. Oke, urutannya itu urutan cara mencuci tangan menurut kelompok Salwa. Ada yang mau menanggapi enggak? Resta mau menanggapi apa, Res? Dari kelompok 4 ingin bertanya. Tolong jelaskan kembali di bagian mana kalimat perintahnya. Kalimat perintah mereka minta sebutkan kalimat perintah, bukan jelaskan ya. Kalimat perintahnya yang mana aja, nak, di bagian cuci tangan itu tadi? Basahi seluruh tangan dengan air bersih. Basahkan sabun ke mulut, telapak dan setengah jari. Kuatin antari suaranya. Oh, itu mungkin maksudnya kata ya? Kata perintah maksudnya ya? Maksudnya kata-kata perintahnya yang mana aja kata perintahnya ya? Kata perintahnya aja, nak. Yang mana aja kata perintahnya? Oke, udah? Masih ada lagi kata perintahnya? Gak ada, udah itu aja cukup. Gimana, Resta? Udah cukup atau masih kurang puas? Hah? Ayo, masih kurang puas atau sudah cukup? Penjelasan dari atas. Sudah cukup. Kayaknya masih meragukan. Oh, silakan. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk kelompok Antaris. Boleh kembali tempat duduk. Nanti Miss jelaskan ya setelah kelompok terakhir maju. Kelompok terakhir yuk, Cordelia. Maju Cordelia dan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan cara mencuci tangan yang benar. 1. Basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. 2. Masukkan sabun ke mulut, telapak dan setengah jari. 3. Membersihkan bagian bawah kuku. 4. Bilaslah dengan air bersih mengalir hingga tidak bersabun lagi. 5. Keringkan tangan dengan handuk, tisu atau keringkan dengan diangin-anginkan. Oke. Ada yang mau menanggapi nggak? Kelompok ini ada yang kelompoknya Cordelia ada yang mau menanggapi nggak? Enggak, cukup. Cukup. Oke, boleh kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Tepuk tangannya mana? Tadi dari keempat kelompok yang maju sudah sangat bagus. Sudah berani maju walaupun masih ada yang malu-malu, suaranya yang biasanya besar jadi kecil sekali. Suaranya langsung berubah menjadi lebih anggun. Ya, Resta ya. Tadi untuk kelompoknya Ataris jawabannya sudah bagus tapi kurang lengkap, nah. Resta bertanya mana aja kalimat perintah kata perintah di cara mencuci tangan ya. Kata perintahnya kalau kamu tadi kan hanya menyebutkan 2 ya. Sedangkan di lembar kerja itu semuanya mengandung kata perintah. Mulai dari yang pertama basahi, kemudian yang kedua gosokkan, yang ketiga membersihkan, keempat keringkan, dan yang terakhir bilaslah. Jadi kelima kalimat yang ada di gambar itu semuanya menggambarkan kalimat perintah. Nah, coba kamu lihat gambar yang pertama. Di lembar kerja yang pertama, Miss mau tanya dulu. Tadi kan udah kerja kelompok, udah berdiskusi sama temennya.
teks prosedur ini biasanya di dalam kalimat teks prosedur ada yang menyatakan waktu. Coba siapa yang bisa memberikan jawaban dari lembar kerja pertama, mana yang menyatakan waktu? Anak, Nafisa, ayo Nafisa, yang mana Nafisa? Aduk-aduk nih. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Nafisa. Berani untuk menjawab dan mencoba. Sekarang coba buka buku bahasa Indonesianya. Kita mengerjakan ya. Buka buku bahasa Indonesia halaman 72. Ayo buka bukunya halaman 72. Ya, yang bagian itu. Udah ketemu halaman 72. Ini tugas individu. Miss mau melihat pemahaman kamu sampai mana sih? Sudah paham teks prosedur? Jadi kerjakan, ada 5 soal terkait teks prosedur, ditulis di buku tulis, nanti dikumpulkan. Coba ayo tulis jawabannya aja ya, soalnya nggak usah langsung jawaban aja. Ya, 1 sampai 5. Ayo mulai kerja. Semangat. Coba sebelum mulai kerja kita ice cream dulu guys, sekali lagi. Tepuk fokus. Ayo semangat. Ayo mulai nulis jawabannya aja nak. Jangan ya. Yang sudah boleh dikumpulkan, tapi jangan mengganggu temannya yang belum ya. Nanti nggak selesai. Boleh kumpulkan di sini. Langsung kita bahas ya. Sekarang dilihat, coba perhatikan soal nomor 1. Rifat, bacakan soal dan jawaban kamu Rifat. Kita bahas, kalau jawabannya tidak benar disalahin, kalau dia benar biarin aja, nggak usah diapa-apain ya. Ayo mulai Rifat, nomor 1. Pertama, tujuan menulis teks prosedur. Apa tujuannya? Memberikan panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Oke, ya. Jawaban dari si Rifat sudah benar. Cek jawaban kamu benar nggak? Setelah kamu belajar teks prosedur, apa yang sudah kamu dapat? Ayo, apa yang sudah kamu dapat setelah kamu belajar teks prosedur? Siapa yang bisa menjawab? Sudah mengetahui urutan? Iya, urutan dari teks prosedur. Jadi barang-barang yang ada di lingkungan sekitar rumah kamu itu bisa menjadi bagian dari teks prosedur. Untuk mengingatkan tadi apa tugas minggu depan?